Kalau kita dilupakan seseorang, kalau kita tidak diingat jasa-jasa kita, saya meyakini Tuhan gak pernah lupa. Tuhan gak pernah lupa apa yang kita lakukan, perbuatan baik kita. Meskipun bukan berarti kita menodong Tuhan untuk dia mengupahi kita seperti kita apa yang kita lakukan terhadap orang lain atau terhadap Tuhan. Tapi saya meyakini Tuhan gak pernah lupa, manusia bisa lupa. Apalagi manusia cenderung mengingat hal yang menyenangkan bagi dia atau menguntungkan bagi dia atau yang menyakiti dia. Tetapi untuk mengingat perbuatan baik orang lain, namanya manusia lah. Kita sama-sama manusia Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita juga melupakan orang lain. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini pun mengingatkan kita. Jangan melupakan orang-orang yang berjasa dengan kita. Lalu masuk kejadian 41, tadi kejadian 40 ayat 23 ayat terakhir. Masuk kejadian 41 ayat pertama. Setelah lewat 2 tahun lamanya. Dilupakan gak tanggung-tanggung, bukan 1 hari, 2 hari, minggu-mingguan atau berbulan-bulan. 2 tahun lamanya. Bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Kenapa 2 tahun kemudian baru Firaun bermimpi? Atau 2 tahun kemudian baru nanti Yusuf diingat? Kenapa sih Tuhan kok perlu 2 tahun total semua Yusuf dikasih mimpi umur 17 tahun kalau kita flashback ke belakang. Umur 30 tahun baru digenapi, kenapa 13 tahun, kenapa 2 tahun? Kenapa harus ada waktu proses yang begitu panjang? Pasti kita sering dengar karena Tuhan memproses Yusuf, betul. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kondisi, bukan hanya Yusuf, kondisi yang lain, kondisi Firaun, kondisi negeri, kondisi iklim, cuaca, semua mempengaruhi. Karena pada akhirnya di waktu yang tepat nanti ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Meskipun Tuhan seolah-olah bisa interferensi, Tuhan bisa rusak atau bisa ganggu, bisa kacaukan musim iklim itu Tuhan bisa, Tuhan mampu. Matahari jadi berhenti di zamannya Yosua, Tuhan mampu itu. Atau bayang-bayang matahari bukan hanya bayang, berarti jam mundur sekian jam di zamannya Raja Hizkia, Tuhan mampu kok. Tapi di tengah-tengah itu Tuhan tidak mengacau balaukan setiap apa yang dia sudah ciptakan. Semua ada waktunya. Di balik itu tuh ada waktunya. Kenapa Firaun yang memerintah waktu itu, kenapa Yusuf 13 tahunnya, kenapa nanti musimnya pas selesai mimpi diartikan langsung masuk 7 tahun kelimpahan. Lalu 7 tahun kelaparan, semuanya didesain Tuhan. Harus ada kondisi yang tepat. Jadi kalau hari ini kita menunggu janji Tuhan digenapi, selain karena itu waktu Tuhan yang tepat, yang kedua, pasti ada hal-hal lain yang berhubungan dengan itu dan perlu pas semuanya dalam waktunya Tuhan. Jadi bukan hanya kita saja aktor utama atau pemeran yang terlibat di dalam peristiwa demi peristiwa, banyak orang. Orang ini harus lulus dulu kuliah lah mungkin, orang ini harus bekerja dulu ketemu dengan ini. Jadi semuanya itu ada waktunya memang. Tapi jangan bingung mengenai waktunya Tuhan. Dia adalah desainer kehidupan, arsitek kehidupan. Pokoknya sekali dia desain, semuanya berada dalam posisi yang pas. Lalu bermimpilah Firaun. Mimpinya apa? Ayat 2. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi pula kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Saya meyakini Firaun bukan hanya mimpi 2 mimpi ini. Sebelum-sebelumnya dia sudah bermimpi, tapi mungkin yang dulu-dulu hanya sebatas bunga tidur saja. Tapi yang mimpi ini mimpi yang unik, spesifik, karena Tuhan mau berbicara. Dan bagi Firaun sendiri, dia terganggu dengan 2 mimpi ini. Karena mimpinya meskipun objeknya berbeda, satu mimpi lembu, mimpi yang lain gandum, tetapi artinya sama. Dan yang membuat Firaun terganggu adalah karena kejadian itu di sungai Nil.
perlu kita ketahui sungai Nil adalah sungai keramatnya orang Mesir. Mereka anggap itu adalah sumber kehidupan, dewa kehidupan ada di sana. Yang kedua, ada 7 ekor lembu dan 7 bulir gandum. Angka 7 buat orang Mesir, buat orang Semitik di Timur Tengah itu punya maknanya. Angka 7 itu bukan angka sembarangan. Dan yang berikutnya yang ketiga adalah mimpi itu diulangi 2 kali. Jadi mimpi meskipun objeknya berbeda tapi pengertiannya sama. Yang gemuk makan yang kurus gak berubah. Intinya itu. Sehingga Firaun jadinya terusik hatinya. Meskipun sebelum-sebelumnya dia dapat mimpi bunga tidur. Mimpi yang lain yang gak ada maknanya mungkin. Tapi di mimpi ini dia penasaran. Akhirnya dia merasa ayat 8 dikatakan dia gelisah. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Dia gelisah karena ini sungai Nil. Karena ini angka 7. Karena ini 2 kali mimpinya. Dia penasaran. Lalu disuruhnya memanggil semua ahli. Dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi perhatikan tak seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan kepadanya. Dipanggil semua ahli dan semua orang berilmu. Itu dari ilmu secara logik, matematika, ilmu perbintangan, ilmu sihir. Dari logika manusia sampai di dunia lain istilahnya. Firaun punya, dikumpulin semua. Secara matematika, logika nggak masuk. Secara ilmu sihir, ilmu perbintangan gak masuk semua. Gak bisa ada yang mengerti. Karena memang Tuhan menyembunyikan. Dan Tuhan mau mengungkapkannya kepada seseorang yang dapat dipercaya. Yang kita tahu yaitu Yusuf. Lalu berkatalah juru minuman kepada Firaun. Akhirnya juru minuman ini sadar setelah 2 tahun Bapak Ibu Saudara. Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dulu. Apa kesalahannya? Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu. Masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku. Dan kepala juru roti itu digantung. Akhirnya juru minuman itu ingat. Akhirnya juru minuman itu teringat akan Yusuf setelah melupakan 2 tahun. Atau sengaja melupakan 2 tahun. Atau gak tahu karena sukacitanya. Juru minuman adalah orang kepercayaannya Firaun. Juru minuman dan juru roti 2 orang itu harus ngetes makanan dan minuman raja. Dan menurut sejarah Firaun itu ada problem di perutnya. Sehingga disangkanya ini pasti ada rekayasa atau ada orang yang mencoba membunuh. Dan ketahuanlah juru roti yang bersalah. Juru minuman selamat. Entah karena saking sukacitanya dia dikembalikan kepada posisi dia melupakan Yusuf. Kadang kita loh Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bergumul. Ketika kita bermasalah, kita cari rekan rohani, kita cari pemimpin rohani, kita cari Tuhan. Minta supaya kita didoakan, didukung. Setelah sukses berhasil, seringkali kita melupakan. Seharusnya kita gak pernah melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan menempatkan mereka secara unik. Tapi juru minuman ini lupa, tapi di tengah-tengah kelupaan dia, ternyata ada maksud Tuhan juga. Ada 2 tahun masa di mana memang selain mempersiapkan Yusuf, kita tahu Yusuf sedang dipersiapkan. Tapi bagian-bagian lain di dunia ini, itu pun harus berada tepat di dalam posisinya. Jadi memang kalau merenungkan Tuhan mendesain dunia ini memang rumit sekali. Mungkin akal budi kita, otak kita yang hanya sebesar kepalan tangan kanan kita gak mampu mengenali jalan-jalan Tuhan. Oleh karena itu percayalah. Kalau dari sisi kita dianggap kita dilupakan orang atau ada delay dari janji Tuhan. Bukan delay sebetulnya. Hanya menunggu waktu yang tepat saja. Dan dialah Tuhanlah yang mengerti waktu yang tepat. Tadi sangka-sangka kan? Firaun bermimpi. Kenapa di malam itu dia bermimpi? Tadi sangka-sangka kan? Kenapa juru minuman tiba-tiba berani ngomong? Kenapa gak dulu dia berani ngomong 2 tahun lalu?
Kalau dia menubuatkan atau dia menceritakan soal Yusuf 2 tahun lalu, nggak ketemu jalannya Bapak Ibu Saudara. Nggak ketemu. Jalannya nanti 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan Firaun belum bermimpi 2 tahun yang lalu. Jadi semuanya all by design.